bulan itu menjadi mulia. Ya. Kalau bulan Ramadan, oh iya, bulan Ramadan memang bulan yang mulia karena bulannya Al-Quran. Tapi bulan Rabiul Awal itu bukan bulan yang Allah ciptakan memang bulan mulia, bukan. Dalam Al-Quran pun Allah sebutkan arba'un min asyharin hurum. Ada 4 bulan yang mulia itu dalam Al-Quran, dan Rabiul Awal itu bukan salah satunya. Ya, nggak termasuk. Jadi bukan bulannya yang mulia, tapi karena ada kelahiran Nabi, maka bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia, yang istimewa. Masya Allah, kita bisa ketemu sama bulan yang mulia ini sebab kelahirannya Nabi itu luar biasa. Ya, karena di bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal itu bulannya kita tuh bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan bulannya kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Kita banyak, ya Allah berikanlah saya syafaat, ya Allah saya pengen dekat dengan Engkau ya Rasul, saya pengen di surga bareng Engkau ya Rasul. Kalau orang dekat itu pasti kan kenal, kalau nggak dekat ya nggak kenal. Makanya dia dekat, dia harus kenal. Makanya kita ini kalau mau dekat sama Nabi, kita kenal dulu Nabinya. Kenal dengan Nabi, kenal dengan keluarga Nabi, semuanya kita kenal tentang Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kenalan nih sama anak-anaknya Nabi Muhammad SAW. Anaknya Nabi itu ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Kenapa kita harus kenal dengan keluarga Nabi? Kita bercermin dengan keluarga Nabi, karena kalau kita hidupnya pengen seperti Nabi, hidupnya tenang, tentram, hidupnya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita mesti ngikutin dong. Ya, maka keluarga kita jangan seperti keluarga yang kalau masuk rumahnya mati semua lampunya. Ibu kalau masuk rumah lampunya mati, jalan ke ruang tamu nabrak nggak, Bu? Nabrak meja, kursi. Masuk ke kamar lebih nabrak lagi, tambah gelap, ya. Nabrak meja, nabrak kasur, gitu kan? Masuk ke kamar mandi, bukannya nabrak, peleset, ya. Gara nggak kelihatan, ya, Masya Allah. Yang kita injak kirain air, ternyata sabun jatuh kita injak. Kan bisa seperti itu. Kenapa? Karena nggak kelihatan, gelap. Maka rumah kita ini jangan sampai kegelapan. Ya, kita terangkan rumah kita ini dengan lampu. Lampunya adalah ilmu. Dari mana ilmunya? Ilmunya dari kisah-kisah orang-orang yang soleh, soleha. Bagaimana sih jadi istri yang baik? Kita lihatlah contohnya dari istri-istri yang baik pada zaman dahulu. Bagaimana jadi anak yang baik? Kita lihat contohnya bagaimana anak-anak yang baik pada zaman dahulu. Begitu pun anak-anaknya Nabi Muhammad SAW. Makanya nih kita nih kalau belajar kisah-kisah orang-orang soleh, orang-orang baik, itu sama aja kita mau nyalahin lampu di rumah sendiri, di rumah kita. Ya, jadi kita nyalahin nih lampunya. Gimana anak-anak Nabi perjuangannya seperti apa? Ya Bu ya, dalam Aqidatul Awam disebutkan yang perempuan khususnya ya Bu ya. Kan kita perempuan. Ya, itu ada Siti Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah paling bungsu, paling terakhir. Ya. Fatimatu Zahra ba'duha Ali wa ibnahuma sibqan fadluhum jali Fazainabun wa ba'da Ruqayyah wa Ummu Kulsum min zakat radiyah. Itu dalam Aqidatul Awam disebutkan seperti itu. Yang pertama anak Nabi itu adalah Zainab. Zainab itu paling sulung, paling besar, paling gede, ya Bu ya. Namanya Zainab. Kalau anak paling gede, apalagi anak perempuan, biasanya apa tuh? Biasanya mempuh, gitu ya Bu ya. Suka lebih dewasa, ya. Suka bantu orang tuanya.
memang anak yang paling besar, yang paling tua. Dan Zainab ini Masya Allah, rumah tangganya itu sebelum datangnya Bi'sah, datangnya risalah, datangnya Rasulullah diperintahkan untuk menyebarluaskan agama Islam. Jadi nikahnya sama siapa aja dong? Ya kan, belum ada Islam, belum ada Kristen, belum ada agama-agama seperti itu. Kenapa? Rasulullah belum diutus. Jadi nikahlah Zainab dengan orang yang baik, dengan orang yang penyayang, yang sabar, yang pekerja keras, tapi tidak lihat keimanannya, karena memang belum ada perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nikahlah Zainab. Begitu juga Ummi Kulsum, nikahlah. Bahkan Ummi Kulsum nikahnya dengan anak dari Abu Lahab, ya, anak dari Abu Lahab. Ruqayyah nikah dengan Utsman bin Affan, sahabatnya Rasulullah SAW, ya. Dan Siti Fatimah paling bungsu belum nikah pada saat itu. Tapi Masya Allah, dari yang tadinya kehidupannya mewah, megah, coba Bu, ibunya orang paling kaya di kota Mekah. Orang-orang tuh kalau mau pada dagang, toko-toko kalau mau dagang itu ngambil barangnya sama Siti Khadijah. Ibarat Siti Khadijah itu punya pabriknya. Nah, bagaimana enggak kayaknya gitu kan ya Siti Khadijah. Dari orang kaya enak, nikah sama orang yang dia cintai. Ketika itu ayahnya yang sangat lembut, penyayang, jujur, banyak disukai sama orang karena kejujurannya. Bahkan Rasulullah itu disebut Al-Amin. Itu orang-orang tuh sampai nitipin barang tuh Bu ke Rasulullah. Kalau zaman sekarang mungkin ada bank, ada pergadaian gitu ya, atau ada investasi ini itu, investasi emas gitu kan. Kalau zaman dulu itu semuanya pada investasi kepada Rasulullah. Saking apa? Rasulullah terkenal amanah. Rasulullah terkenal Al-Amin, terpercaya, nggak pernah berkhianat, amanah, pegang sekali akan amanah yang orang-orang berikan. Semua tuh orang-orang pembesar pada saat itu kafir Quraisy tuh pada nitip barangnya, investasinya kepada Rasulullah. Tapi tidak, setelah Rasulullah diutus jadi Rasul, jadi Nabi, Rasulullah mengajak orang-orang beriman. Rasulullah SAW mengajak untuk masuk Islam, iman kepada Allah, kepada Rasulnya. Disitulah goncangan-goncangan keluarga. Ummi Kulsum sama suaminya diceraikan, padahal masih saling sayang, saling cinta, gak ada permasalahan keluarga. Cuma karena Rasulullah ngajak Islam, orang-orang pada gak mau, anaknya jadi korban. Ya, sama keluarga lakinya nih, Abu Lahab nih, ceraiin istri kamu, pulangin pada bapaknya, biar dia gak bisa dakwah, dia ngurusin anaknya aja yang janda. Udah begitu. Ummi Kulsum diceraikanlah, diserahkan kepada Rasulullah SAW. Allah. Ya Bu, begitupun dengan Zainab. Ya, kalau Ruqayyah aman. Kenapa? Karena menikah dengan Utsman bin Affan. Yang mana Utsman bin Affan iman, ikut kepada Rasulullah SAW. Zainab suaminya masih kafir Quraisy, tapi suaminya gak mau nyeraiin karena sayang, karena masih cinta, karena gak ada apa-apa, rumah tangga kita baik-baik aja. Jadi gak mau menceraikan suaminya nih Bu. Di satu sisi lain Zainab ini harus iman kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah dan Rasul, iman kepada Islam. Tapi di sisi lain Zainab gak boleh minta cerai. Kalau perempuan kan gak boleh minta cerai ya, harus patuh nurut kepada suami. Akhirnya Zainab diam di rumah. Ya, diam di rumah, tidak pergi dari rumah. Kenapa? Karena memang kewajibannya pada saat itu adalah taat kepada suaminya. Dan belum ada larangan
Islam, Kristen nggak boleh suami istri, belum ada, karena memang masih baru awal-awal munculnya Islam. Ya, Masya Allah. Coba bayangin Bu, suaminya nggak mau beriman, tapi Rasulullah ngajak beriman. Iman, Siti Zainab iman, tapi ibaratnya gimana ya, kita aja Bu, kita sholat tapi suami gak sholat, kan perasaan gimana ya Bu ya? Kita ngaji, suami gak ngaji, gimana gitu ya. Kita puasa, suami gak puasa, itu aja kan kayaknya udah gimana gitu ya. Masya Allah. Ini bagaimana ayahnya adalah pemimpin umat Islam, tapi suaminya tidak mau menceraikannya. Sampai Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, ya, ninggalin anak-anaknya semua, karena Rasulullah hijrah berdua sama Abu Bakar As-Siddiq doang. Pada saat itu kan dikatakan ibaratnya hilang lah, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq hilang karena nggak ketahuan kemana perginya, ya, ngumpetnya kemana nggak ada yang tahu. Sampai dikabarkan Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq ada di kota Madinah, ya. Ketika itu tenanglah semua, alhamdulillah. Akhirnya Rasulullah ada kabarnya, ternyata Rasulullah di Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Tapi anaknya Zainab ini masih belum tenang. Kenapa? Ya karena suaminya masih kafir Quraisy. Rasulullah memberikan kabar ketika sudah sampai di Madinah, tolong berikan kabar kepada anak-anak saya untuk hijrah juga ke kota Madinah, kota Yasrib pada saat itu. Tapi Rasulullah hanya menyuruh anaknya Ummi Kulsum yang menjanda dan Siti Fatimah yang belum menikah masih kecil, dan juga Ruqayyah yang menjadi istrinya Utsman bin Affan. Sedangkan Zainab gak disuruh. Kenapa? Karena memang Rasulullah masih menghormati Zainab masih istri orang, sedangkan istri harus taat kepada suami. Insya Allah, gimana perasaannya dia? Di sisi lain saya adalah ayah, tapi tetap ayah dari seorang perempuan itu nggak bisa berbuat apa-apa, kecuali ayah dari seorang laki boleh, ya, disuruh ceraiin gitu boleh. Kalau dari perempuan nggak bisa. Insya Allah, ya, dengan kesabarannya sampailah pada saat itu perang Badar. Keluarga Rasulullah, Masya Allah ya Bu ya, kita nggak bisa ngebayangin bagaimana perjuangannya sama anak-anaknya, sama istri-istrinya untuk membela agama Islam. Luar biasa, diusir orang, ya, ngajak orang, Masya Allah, hilang harta bendanya, ditinggalkan, Masya Allah, habis, subhanallah. Tapi tentunya pertolongan Allah akan selalu datang.